Isih cilik diwulang ngaji, sok yen gedhe supaya ngerti. Ngaji iku gampang syarate, asal manut karo gurune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Baik teman-teman, para subscriber, para pemirsa sekalian, mudah-mudahan kita selalu berbahagia di dalam naungan rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan kali ini kita ada kitab namanya Al-Istizadah fi Akhbaris Sadah yang ditulis oleh Habib Ali bin Muhsin As-Saggaf. Beliau ini seorang doktor. Nah, ada kisah menarik yang membuat kita itu jadi jadi berselancar gitu ya di alam pikiran itu. Setelah kita banyak mendengar di konten-konten YouTube ya bahwasanya sejak zaman dulu ya para zuriyahnya Nabi Muhammad SAW ini dikenal dengan panggilan atau gelar Sayyid dan Syarif gitu loh. Nah, kenapa khusus untuk yang Hadramut ini, yang dari keluarga Bani Alwi ini, yang di Indonesia maupun di luar negeri, itu kok tidak dipanggil Sayyid Syarif tapi dipanggilnya Habib gitu loh. Nah, dengan jamaknya Habaib gitu kan. Nah, itu kenapa tuh gitu loh. Nah, kenapa timbul pertanyaan seperti itu gitu loh. Nah, karena ada kisah yang sangat menarik dan mungkin berhubungan dan berkaitan dengan panggilan Habaib di Indonesia dan di luar negeri umumnya gitu ya. Nah, ini kitab ini ya namanya Al-Istizadah fi Akhbaris Sadah, ditulis oleh Dr. Habib Ali bin Muhsin As-Saggaf. Dicetak pertama pada tahun 1430 Hijriah bertepatan dengan 2009 Masehi. Nah, itu dicetak pertama kali dicetak tuh dia itu. Nah, itu ya. Nah, ini ceritanya begini teman-teman. Jadi zaman dulu di Mekah Madinah itu sebelum berdirinya kerajaan Saudi ya, yang didirikan oleh Bani Saud itu, dulu kan namanya masih Hijaz, itu masih dikuasai oleh para syarif-syarif, yaitu para zuriyahnya Nabi dari keturunan Sayyidina Hasan As-Sibt gitu, ya. Nah, itu digelari dengan syarif karena beliau penguasa gitu di sana gitu loh. Nah, pada halaman 1093. Nah, ini saya tampilkan ini ya. Nah, itu di situ dijelaskan gitu. Ada kisah menarik nih yang diambil dari kitab Mir'atul Haramain gitu kan. Wa wurida fi kitab Mir'atul Haramain anna Syarif Aun Ar-Rafiq. Bahwasanya ada seorang yang bernama Syarif Aun Ar-Rafiq, penguasa Haramain waktu itu. Gitu loh. Farrasa Sayyid Umar bin Salim Al-Attas Al-Mudarris bil Haram kama farrasa Sayyid Muhdar As-Saqaf Al-Alawi Al-Majdub wa farrasa Sayyid Bafaqi Al-Alawi 300 asan litazawujihi bi syarifatin gitu loh. Nah, kenapa Syarif Aun ini ya toh menghukum Sayyid Umar bin Salim Al-Attas, di mana Sayyid Umar bin Salim Al-Attas ini adalah seorang pengajar di Masjidil Haram ya, menghukum sebagaimana beliau Syarif Aun Ar-Rafiq ini juga pernah menghukum Sayyid Muhdar As-Saggaf dan juga Sayyid Bafaqih Al-Alawi dengan hukuman 300 kali pukulan tongkat. Kenapa? Litazawujihi bi syarifatin, karena dia menikahi seorang syarifah gitu loh. Huwa, adapun Syarif Aun ini misluha fil kafa'ah,
itu sepadan dengan syarifah di dalam kafaah. Artinya syarifah tadi itu masih keluarganya Syarif Aun, masih kerabatnya gitu ya. Nah, wa akrahahu ala ta'liqiha, dan Syarif Aun itu memaksa Sayyid Umar bin Salim Al-Attas untuk menceraikan syarifah yang dia nikahi gitu loh. Jadi beliau-beliau bertiga ini ya, Sayyid Umar bin Salim Al-Attas, Muhdar As-Segaf, terus Sayyid Bafaqi Al-Alawi, itu di tiga-tiganya dihukum dengan 300 kali pukulan tongkat karena menikahi seorang syarifah dan dipaksa untuk menceraikannya. Dan tidak berhenti di situ teman-teman gitu loh. Nah, yang berkaitan dengan tadi, kok panggilannya nggak Sayyid Syarif jadi Habib, kenapa gitu loh. Nah, wa min gharaib Syarif Aun Ar-Rafiq kama wurida fi Mir'atil Haramain annahu mana'a isma sayyid lisadatil alawiyyin khususan wa mana'a kitabataha lahum fi sijillati ar-rasmiyati wa ghairi rasmiyati wa min at-takhatubi biha wa tahdidi may yusamma aw summiya biha. Syarif Aun bahkan melarang khususnya kepada keluarga Alawiyin yang ada di Haramain waktu itu untuk menggelari dirinya di depan namanya dengan gelar Sayyid Syarif. Bahkan di dalam catatan resmi, catatan sipil pemerintahan ya, maupun tulisan-tulisan dalam masyarakat ataupun dalam pergaulan itu tidak boleh menggunakan gelar Sayyid Syarif, dan mengancam dihukum orang yang menyebut mereka sebagai Sayyid Syarif atau menggelari mereka dengan Sayyid dan Syarif tuh. Nah, dari kisah ini jadi kita kan berpikir ya, apa ada hubungannya nih dzurriyyah Nabi yang masyhur di luar negeri sana itu semua dipanggil Sayyid Syarif gitu loh. Nah, hanya keluarga Ba'alwi saja nih yang dipanggil Habib, tidak dipanggil Sayyid ataupun Syarif. Apakah ada kaitannya dengan cerita ini gitu loh. Nah, silahkan dicari fakta-fakta ilmiah yang lain dari kitab-kitab yang lain. Nah, dengan modal kitab ini, dengan modal cerita yang ada di kitab ini, kita akan gali terus gitu ya. Nah, baik teman-teman, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada konten kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan dan khazanah keilmuan kita tentang polemik yang terjadi pada saat ini karena berangkat dari tesis ilmiahnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.